043. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah mengenai konsep dasar IPSD dari dosen pengampu Pak Roberi Sepdavian Sinaga SPD MPD. Judul proyek saya itu mengenai perubahan 5 macam wujud benda, yaitu cair, menyulim, menguap, mengkristal, dan membeku. Sebelum saya melakukan eksperimen tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu perubahan wujud benda dan macam-macamnya. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda dari wujud sebelumnya. Perubahan wujud benda terjadi dengan berbagai proses atau cara. Wujud benda tersebut dapat berupa zat cair, gas, dan padat. Terdapat 5 macam-macam wujud benda. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud tersebut, maka kita memerlukan kalor atau zat panas yang dapat mempengaruhi zat tersebut. Contohnya adalah ketika lilin dipanaskan akan menjadi cair. Yang kedua adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair, karena apabila cairan akan dimasukkan ke dalam ke tempat suhu yang lebih dingin, akan terjadi pembekuan. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan menjadi beku. Ketiga adalah menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Yang ketiga adalah mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi cair. Mengembun terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhunya rendah menjadi butiran-butiran air. Proses perubahan wujud ini termasuk dalam proses yang melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Contohnya adalah terjadinya pengembunan pada rumput-rumput pada hari. Yang ketiga adalah menyublin. Menyublin adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Perubahan tersebut membutuhkan kalor atau energi panas agar benda tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas yang menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Perubahan ini terjadi pada botol madu yang mulai muncul kristalisasi gula yang lama-kelamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sifat-sifat benda. Membahas mengenai perubahan wujud benda, maka kita tidak terlepas dari pembahasan zat benda itu tersendiri. Untuk mengalami proses perubahan wujud benda, biasanya zat benda tersebut akan memiliki sifat atau karakteristik sebelum atau sesudah terjadinya perubahan. Yang pertama adalah benda padat. Ada berbagai macam benda padat yang bisa kita temukan pada lingkungan kita yang kemudian bisa berubah wujud. Benda padat memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu, bahkan cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Yang kedua adalah tidak mudah untuk berubah wujud. Yang ketiga, untuk merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama dengan berbagai macam effort seperti memukul, menekan, dan sebagainya. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair atau cairan sering kita temukan di lingkungan sekitar. Benda cair tertentu bisa berubah wujud bentuk lain seperti menjadi wujud bentuk gas dan cairan. Sebelum terjadi perubahan, benda cair memiliki karakteristik atau sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Yang kedua adalah bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju yang lebih rendah karena adanya hukum gravitasi. Yang ketiga adalah benda cair dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan seperti tanah, kertas, tisu, kain, spons, dan sebagainya. Yang keempat adalah memiliki gerak gelombang yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti angina atau gaya dorong.
Yang ketiga adalah benda gas. Berbeda dari benda padat dan cair yang bisa tampak jelas wujudnya dilihat oleh mata, beberapa benda gas mungkin tidak bisa dengan mudah dilihat oleh mata. Contohnya adalah udara. Meskipun tidak tampak wujudnya, namun benda gas itu ada dengan molekul yang sangat kecil dan banyak sehingga sulit untuk dilihat oleh manusia. Serupa dengan bentuk zat benda lainnya, benda gas juga bisa berubah wujud yang awalnya tidak tampak menjadi tampak, contohnya menjadi gas. Benda gas memiliki sifat atau karakteristik tersendiri yang membedakannya sama seperti berikut. Yang pertama, memiliki bentuk atau volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau wadah yang menampungnya. Yang kedua adalah memiliki tekanan yang bisa menekan segala arah. Contohnya adalah saat meniup balon, maka balon akan mengembang. Hal itu yang menyebabkan atau membuktikan bahwa gas menekan ke arah dan menyesuaikan dengan wadahnya. Selanjutnya adalah penyebab perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda tentu bukan tanpa sebab. Itulah sebabnya dalam proses perubahan zat tersebut terjadi gejala-gejala yang bisa dikenali secara langsung maupun lewat alat bantu. Perubahan wujud benda tersebut bisa terjadi karena adanya perubahan fisika, kimia, dan biologi. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan wujud pada zat suatu benda yang dapat dilihat atau diamati dengan mata telanjang melalui tampilan fisiknya saja atau penampilan luarnya. Bahkan perubahan ini tidak sama sekali mengubah materi atau bentuk zat baru. Sifat khusus perubahan ini dapat dilihat dan diamati perubahannya dari luar atau fisiknya dan dapat kembali menjadi keadaan semula seperti sebelum zat tersebut berubah. Kedua adalah perubahan secara kimia. Perubahan secara kimia adalah bentuk perubahan wujud suatu benda yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang menghasilkan zat baru yang berbeda. Perubahan wujud ini menghasilkan jenis dan sifat material zat yang berbeda dari zat semulanya. Reaksi kimia akan menciptakan substansi atau komposisi penyusutan zat yang berubah menjadi rumusan yang baru. Perubahan kimia dapat terjadi dari faktor pembakaran, pendinginan, pemanasan, pembusukan, dan perkaratan. Ini adalah perubahan secara biologi. Perubahan secara biologi adalah salah satu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh aktivitas dari makhluk hidup lain atau mikroorganisme pengurai. Sama seperti perubahan kimia, perubahan biologi juga menyebabkan perubahan benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nyalakan lilin di dalam botol bekas, lalu masukkan beberapa biji kapur barus ke dalam tutup kaleng bekas. Kemudian letakkan di atas api atau lilin tersebut. Kemudian masukkan es ke dalam botol dan buat di atas kapur barus yang telah ditindih oleh lilin. Kemudian lelehkan kapur barus dan es beku tersebut di atasnya dengan cara bertindihan.
Setelah menunggu 15 menit, kapur barus akan mengalami pencairan atau menjadi cair dan terjadi penguapan serta pengkristalan dan menyulim. Di sini saya akan menunjukkan kapur barus yang telah mencair akibat dipanaskan. Selanjutnya saya akan memasukkan cairan kapur barus yang telah meleleh ke dalam wadah yang lebih kecil.